Jadi apapun warna kulit, menurut aku, even tan skin pun, yang penting harus sehat. Yang namanya kritik itu menurut aku ada dua, Kak. Ada yang membangun dan menjatuhkan. Jadi embrace aja, jangan malu, karena setiap orang punya kecantikan masing-masing. Welcome back to Pop Bella Sign In bersama aku, Safira. Oke, di video kali ini kita kedatangan sosok perempuan muda inspiratif yang nggak hanya cantik dari luar tapi juga dari dalam. Please welcome to Grace Batseba. Hai. Apa kabar? Tepuk tangan ya. Hai, apa kabar juga? Baik. Kira-kira apa nih kesibukannya hari ini? Kalau hari ini syuting bareng kamu. Selain itu abis ini kerja lagi. Terus buat konten kalau ada waktu senggang. Wow, banyak ya di tengah kesibukan ini masih sempat datang. Terima kasih loh sekali lagi. Oke, kalau kita lihat Grace pasti kayak wow, fresh, cantik, berprestasi, produktif ya kan. Kayak udah gitu kalau kita boleh mundur sedikit, Grace tuh berapa kali ikut beauty pageant, benar? Sebenarnya apa sih motivasi Grace tuh untuk mengikuti kontes kecantikan? Awalnya iseng, Kasal. Tapi setelah aku track back lagi, ternyata dari awal aku ikut karena aku ingin membuktikan ke diri sendiri bahwa kecantikan yang bisa dibilang beda dari kecil, karena aku hidupnya di Jakarta dan Bekasi, yang pada dasarnya kecantikannya harus putih, bersih, rambutnya lurus. Aku pengen buktiin ke diriku sendiri. Waktu itu ada temanku juga yang nawarin, mau nggak ikut Putri Pariwisata dulu, baru Miss Universe Indonesia. Akhirnya dapet channel, langsung masuk. Puji Tuhan, alhamdulillah langsung terima. Wow, jadi kayak dari yang awalnya untuk membuktikan, tapi sampailah di titik ini ya. Puji Semoga Tuhan nanti semakin sukses lagi. Amin. Tapi berarti ada berapa beauty pageant yang udah total kamu ikutin? Aku 2 sih, Kak. 2? Oke. Menurut kamu nih, ada nggak sih peran beauty pageant dalam membentuk standar kecantikan di Indonesia ini? Ada banget, karena beauty pageant sendiri sebagai platform untuk para wanita yang diseleksi sesuai 3Bs biasanya ada beauty, brain, behavior untuk menunjukkan masing-masing personality-nya kepada dunia Indonesia ini, masing-masing gimana cara merepresentasikan budaya dan juga provinsi. Kalau aku waktu itu Maluku. Oh, Maluku. Tapi kamu aslinya emang Maluku? Iya, aku darah Maluku. Kelihatan ya, kelihatan banget. Tapi kan tadi kan kalau dari Maluku yang identik dengan mungkin rambutnya keriting, rambut warna kulitnya lebih tan. Itu seberapa bangga sih kamu dengan warna kulit kamu? Awalnya aku cukup malu. Jadi waktu SD aku kayak pengen smoothing, udah rebonding gitu kan, terus pakai whitening produk. Tapi makin kesini aku melihat bahwa standar itu mulai bergeser. Jadi yang awalnya orang-orang suka kulit yang putih, cerah, tapi kalau sekarang yang penting adalah kulitnya sehat. Jadi apapun warna kulit, menurut aku, even tan skin pun, yang penting harus sehat. Jadi mau apapun, aku masih bangga sih sama kulitku, Kak. Tapi kulit kamu, maksudnya menurut aku ya, tennya tuh ya cantik aja gitu loh ya, Indonesia banget. Kamu merepresentasikan Indonesia, merepresentasikan perempuan dari Indonesia Timur ya kan, emang top. Thank you, Kasa. Tapi kalau menurut kamu nih, apa sih arti embrace your tan skin menurut Grace? Embrace your tan skin, especially untuk aku, ketika kita udah punya warna kulit tan skin, harusnya kita bersyukur karena pertama, makin sulit untuk terkena kanker kulit. Lalu yang kedua, mahal. Karena kalau mau tan skin, aku aja juga kalau misalnya liburan ke Bali atau ke daerah Indonesia Timur, aku tetap bawa body oil untuk tanning. Dan tanning itu tetap susah. Jadi aku benar-benar harus apply berkali-kali. Jadi aku bangga dengan tan skin aku, dan kalau bisa makin gelap, aku malah makin gelap. Ih, eksotis loh. Kalau makin gelap kan kayak lebih elegan gitu loh, lebih kelihatan bersinar auranya. Betul. Wah, itu bisa tuh jadi pesan buat temen-temen ya. Kalau misalnya kadang kan sebagai perempuan Indonesia kayak ya itu tadi balik lagi maunya yang putih, yang rambutnya lurus kayak bihun gitu kan. Tapi kayak padahal yang tan skin dengan rambut keriting tuh juga cantik gitu kan. Tapi itu kan tadi awalnya Grace juga nggak pede, tapi sekarang udah percaya diri, udah bahkan ngasih inspiratif lah ke teman-teman semua. Seberapa jauh sih perjalanan kamu untuk mencintai diri sendiri? Pastinya bukan perjalanan yang singkat, Kak. Dari kecil
aku tumbuh di lingkungan yang berbeda, yang mayoritasnya berbeda dengan budaya aku. Jadi memang perjalanan sangat sulit untuk mencintai diri sendiri. Puji Tuhan, alhamdulillah di era digital ini makin banyak terekspos oleh berita-berita kayak, oh kalau mau cantik yang penting sehat, yang penting warna kulitnya apapun yang penting sehat. Jadi lebih banyak role model juga yang aku lihat dari dalam dan juga luar negeri yang bisa aku ikutin. Siapa? Coba sebutin aja kayak dari Indonesia dulu deh. Kalau Indonesia sebenarnya jarang sih. Kalau luar sih aku luar deh. Zendaya, aku suka banget Zendaya. Oh Zendaya, iya sih. Tapi emang kalau ngeliat kamu kadang kayak mirip Zendaya ya. Peres gitu, banget, peres banget. Ya nggak? Lebih ke Zendela nggak sih? Enggak dong, enggak. Tapi beneran maksudnya dengan keritingnya dia, tan skinnya dia emang kayak pasti menginspirasi nggak cuma orang luar, kita juga terinspirasi sama dia dan kamu pun juga terinspirasi banget, gitu. Banget. Zaza Utari aku lupa. Oh iya bener. Kalau di Indonesia aku suka Zaza Utari. Zaza Utari ya? Zaza Utari aku suka banget. Iya. Oke. Kan kalau sekarang selain kamu juga kerja kantoran, aktif juga sebagai content creator, ya kan? Benar ya? Kalau di Instagram deh, ada yang berkomentar negatif ke kamu, itu gimana sih kamu bersikapnya tuh mereka? Yang namanya kritik itu menurut aku ada dua Kak, ada yang membangun dan menjatuhkan. Yang pinter-pinter milih aja. Jadi kalau yang itu membangun, aku ikutin, tapi kalau menjatuhkan, aku tutup kuping. Jadi kalau yang membangun, lebih banyak sih yang membangun sih di Instagram, untungnya teman-teman, followers, jadi ya aku ikutin sih. Tapi pernah apa ya, baper nggak sih, sakit hati kayak, lah dia kok ngatain gue seperti A, seperti B, pernah nggak sih? Pernah. Bahkan kemarin itu aku sempat upload satu video, memang aku sekarang cukup gemukan ya Kak. Ada yang ngomong aku, ada ini di lengan aku nih, di lengan aku apa iya di lengan aku, terus aku pakai yang memang segini gitu, jadi kelihatan. Lalu ada yang bilang gemukan, terus makin kulitnya gelap. Lah ya udah, namanya juga orang suka makan dan juga suka tanning, terus kenapa? Betul. Tapi ya udah sih, ya maksudnya kadang kita suka jadi baper sendiri padahal nggak perlu ya. Nggak penting menurut aku. Toh mereka nggak bayarin biaya-biaya makan kita, jadi kayak ya udah nggak usah didengerin. Iya kan, benar. Tapi kalau soal penampilan, Grace kulit deh terutama. Apa sih skincare ala Grace yang bikin tadi kulit kamu kan sekarang kelihatan ya kayak keglowingannya itu bagus gitu ya, cakep. Glowingnya rata gitu ya. Skincare ala Grace? Kalau skincare muka dan badan aku itu aku ngikutin less is more. Jadi semakin sedikit semakin baik untuk kulit aku. Kalau untuk kulit muka dulu kali ya Kak. Pertama aku pakai facial wash, moisturizer, baru sunscreen. That's it. Oh, itu basic. Basic skincare banget aja. Berarti ya. Begitu pula dengan badan. Kalau badan aku pakai moisturizer sama body lotion. Kecuali kalau ada event-event yang memang penting, aku baru pakai body oil yang ada sparkle-nya gitu, shimmer. Biar makin kelihatan glowing kulitnya. Ih gemes. Iya, apalagi kalau pakai lagi sleeveless atau apa, pasti pakai yang agak glowing gitu ya. Wah, seru banget obrolan kita ini hari ini. Tapi aku ada pertanyaan terakhir. Ya. Aku yakin gak cuma kamu yang pernah insecure, mungkin kan teman-teman lain juga pasti masih banyak yang insecure ya. Ada gak sih pesan biar orang tuh gak insecure sama penampilan sendiri? Kalau menurut aku apa yang udah diberikan Tuhan itu sulit untuk dirubah. Memang bisa banyak banget treatment yang bisa kita lakuin dan kita pakai dan juga kita ambil. Cuma apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita lelep, kita terima, dan kita embrace. Jangan sampai yang sudah Tuhan kasih anugerah itu untuk kulit, badan, muka, kita ubah sedemikian rupa sehingga udah nggak jadi diri kita lagi. Jadi embrace aja, jangan malu karena setiap orang punya kecantikan masing-masing dan use it for yourself. Jadi pakai itu untuk privilege diri kalian masing-masing. Wah, itu reminder juga ya sebenarnya buat aku pribadi juga kayak kadang aku aja masih, maksudnya aku juga sering insecure, apalagi mungkin teman-teman juga. Grace pun juga pernah mendapat posisi insecure gitu, tapi kan sekarang udah jauh lebih percaya diri, jauh lebih embrace sama diri sendiri. Kamu insecure apa? Kulit kamu aja bagus. Perlu kita spill nggak foto aku yang dulu? Aku pokoknya ini jadi obrolan yang menurut aku juga jadi inspirasi buat aku kayak oke, yuk kita percaya diri, dan buat teman-teman semua pasti juga kalau Grace bisa, masa kita nggak bisa? Ya betul kan, gitu. Oke deh, terima kasih Grace, obrolan singkat tapi serunya ini. Oke, thank you semuanya. Safira, sign out. Bye.